Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan kalau sehari-hari dalam kehidupan itu adalah waktu mengejar dunia pun akhirat juga, ya kan. Pasti orang mengejar dunia, pasti kalau tidak mengejar akhiratnya, yang diutamakan pasti dunia, ya kan. Kalau orang yang beraktivitas itu yang dikejar adalah perut dulu yang dikenyangkan dalam sehari-hari, ya kan. Mengapa di dalam sehari-hari kita harus mengenyangkan perut, ya kan. Bekerja itu kan cari nafkah untuk mengenyangkan perut satu keluarga, ya kan. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, boleh kalian bisa mengenyangkan perut kalian dalam satu keluarga, tapi ingat juga yang dipesan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, boleh kalian beraktivitas bekerja itu dengan mencari nafkah, tapi jangan lupa perut dunia itu kita harus dengan kita isi juga. Kalau kalian bisa mencari nafkah untuk mengenyangkan perut satu keluarga, ya kan, itu bakal istri atau bakal anak, bakal apa itu orang tua, ya kan. Mengenyangkan satu keluarga itu kan cari nafkah, mengenyangkan perut-perut kalian. Tapi ingat juga yang dipesan baginda Nabi Rasulullah SAW, boleh mengenyangkan perut tapi kenyangkan dulu perut dunia. Itu kita penting juga. Perut bumi itu kita harus penting juga. Masa kalian pentingin perut kalian tapi kalian tidak pentingin perut buminya? Perut bumi itu kita isi dengan doa-doa juga, kita isi dengan mengaji, kita isi dengan berzikir, kita isi dengan sholawat, kita isi dengan kebaikan. Perut bumi itu kita harus isi juga. Masa kalian bisa mengenyangkan perut kau isi dalam sehari-hari dengan air minum, dengan cemilan, nih kan, dengan hal yang bermacam-macam di dunia kalian makan, nih kan. Ya seperti apa aja sih, kalau bermacam-macam di dunia itu kan kayak makanan apa aja, ya kan, cemilan apa aja, buah-buahan, minumannya, ya kan, tergantung kehidupan dunia. Makanya dipesan oleh Rasulullah SAW, boleh kalian bisa memuaskan, mengenyangkan perut-perut kalian di dalam keluarga kalian, tapi ingat pesanku, umatku, kenyangkanlah perut bumi juga, dan diisi dengan doa-doa, dan diisi dengan mengaji, dan diisi dengan berzikir, dan diisi dengan salawatku, dan diisi dengan kebaikanku yang kuajarkan, umatnya. Begitu kalau kata Rasulullah SAW. Allah kan Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa umatku sering kekurangan dalam hidupnya, ya kan. Makanya baginda Nabi itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku kenyangkanlah dunia pun di akhirat. Begitu, ya kan. Misalnya kan Rasulullah SAW sering menjawab begitu kalau di dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, umatku kenyangkanlah di dunia pun di akhirat. Jangan mengenyangkan di dunia doang, tapi kita kenyangkan di perut bumi juga. Perut bumi itu juga kita penting juga, ya kan. Kalau kalian pentingin perut dunia aja, perut kalian, pasti kau tidak hiraukan perut bumi itu sedang menanti kita kapan saja, kalau kata Rasulullah SAW, ya kan. Makanya penantian perut bumi itu kapan aja bisa penantian kita datang. Makanya seiring dalam kehidupan waktu, seiring dunianya ini berputar, makanya kita harus mengenyangkan perut dunia juga dengan diisi dengan doa, diisi dengan mengaji, diisi dengan berzikir, dan diisi dengan sholawat baginda Nabi, dan diisi dengan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Soalnya baginda Nabi kalau sedang berdoa kepada Allah, dia selalu bertanya, umatku kenyangkan di dunia pun di akhirat, ya Allah. Jangan sampai kesusahan dan jangan sampai kelaparan. Kalau dunianya kenyang, pasti di akhiratnya, di dalam kuburnya, di dalam perut bumiku kelaparan. Itu kenapa? Tidak ada doanya,
tidak ada ngajinya, tidak ada zikirnya, dan tidak ada salawatku, ya, tidak ada kebaikanmu. Makanya disuruh dijalankan kehidupan itu ada dua hal penting. Kita kenyangkan perut keluarga kita, berikut anak-anak kita dan istri kita dan orang tua kita, dan juga kita harus mengenyangkan perut buminya juga dengan diisi dengan doa-doa, dan diisi dengan mengaji, dan diisi dengan berzikir, dan diisi dengan sholawatku, di sholawatnya baginda Nabi, dan diisi dengan kebaikan. Itulah yang pesannya baginda Nabi waktu dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Sebelum itu kan pasti kalian tahu dalam kehidupan yang kalian pikirkan, wah, keluarga gue belum pada makan, lo harus gue kenyangin, ya kan. Anak-anakku juga belum pada makan, harus gue kenyangin. Pasti kan pikiran seorang tugas seorang lelaki, pikirannya seperti itu ya. Tapi jangan lupa juga tugas seorang lelaki harus mengenyangkan perut buminya juga untuk keluarga kalian, diisi dengan doa, diisi dengan mengaji, dan diisi dengan zikir, dan diisi dengan sholawatnya, dan diisi dengan kebaikannya. Baru perjalanan hidup itu akan mudah, akan kebaik-baik saja, dunia pun di akhirat pasti kita akan selamat. Banyak-banyak kalian bersolawat oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.